Yang kami hormati guru-guru Ana di sini, Kiai Ahmad Saiful Rahman, yang masya Allah beliau senantiasa hadir membersamai guru-guru dan para asatidah di sini. Juga Ustadz Aib, Ustadz Doan. Ana masih ingat ketika ngobrol di saung, saungnya masih ada sekarang saja. Oh di sini saja. Belum ada bangunan, baru masjid saja. Ada kelas itu belum selesai, belum ada pintunya saja. Tapi masya Allah, karena Ustadz Ahmad memiliki ilmu terkait dengan pendidikan dan beliau gelisah terkait dengan pendidikan yang dilihat hari ini, dengan bermodal keyakinan, Ustadz di sini membuat kutab. Anda lihat kelasnya belum ada. Tapi masya Allah, itulah seharusnya, karena sejatinya kalau pendidikan itu tidak harus fasilitas dulu, dimanapun bisa. Kalau kita membaca literatur terkait dengan kutab, itu sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana, bahkan di sini pernah dikaji saja Al-Katatifil Harumain saja. Di sana itu hanya ada kursi yang sedikit tinggi, kalau ini mah bagus sedikit tinggi, kemudian karpet. Oh wakaf insya Allah, alhamdulillah. Anda duduk di tempat wakaf ya. Mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada yang mewakafkan ini. Kemudian karpet dan anak-anak duduk di sana melingkar. Tapi masya Allah, coba kita lihat bagaimana hasil dari pendidikan tersebut. Para ulama yang kita kenal hari ini, ya, para ulama yang kita kenal hari ini, itu mereka kebanyakan adalah lulusan kutab, ya, lulusan kutab. Tapi kenapa hari ini, kalau kita lihat hasil pendidikan, ini mungkin Anda tidak kita bareng-bareng aja melihat fenomena hari ini hasil pendidikannya seperti apa. Di berita-berita di TV misalkan, ada sekolah yang tawuran, kemudian anak-anak secara pemahamannya luar biasa, lebih dari kita, ilmu pengetahuan luar biasa. Anak-anak usia SD itu sudah bisa mengoperasikan komputer sekarang. Tapi adabnya seperti apa? Nah itu bukankah ini harus menjadi bentuk kegelisahan kita? Makanya di kutab ini disetting, Anda mendengar dari Ustadz Ahmad, termasuk tadi pun disampaikan oleh beliau, bahwa di kutab ini tempat orang yang mau belajar. Orang tua harus belajar, bukan hanya santri, orang tua, guru-guru pun sama. Bahkan di Al-Fatihah sekarang sudah mulai digulirkan guru-guru itu, salah satu syaratnya itu harus sudah memiliki sanad salah satu mutun urjuzah. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai pengambilan mutun itu, dan nanti tinggal haflah, tinggal perayaan ya. Karena bentuk perayaan ini juga adalah pembelajaran untuk masyarakat bahwa seharusnya yang harus dirayakan itu bukan yang aneh-aneh, tapi adalah ilmu yang harus dirayakan itu. Ya, makanya kemarin di sini ada haflah ya sudah, masya Allah. Itu perayaan ilmu, perayaan ilmu. Tapi terkadang temanya haflah kalau kita lihat di luar-luar itu, tapi isinya itu ibu-ibu misalkan yang apa. Masya Allah kalau di sini ada Kiai Ahmad yang senantiasa membersamai dalam pengawalan para guru di sini. Para ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bukunya Dr. Rogib Asirjani, tadi Anda ngecek lagi, khawatir salah, tadi kebetulan ada buku di sini. Beliau menyampaikan dalam bukunya terkait sumbangsi peradaban Islam untuk peradaban Eropa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurang lebih 700 tahun Islam itu menguasai Eropa, dan sinarnya itu menyebar kemana-mana, yang berpusat di wilayah selatan Spanyol, daerah Andalusia. Andalusia itu kan sekarang menjadi wilayah otonom dari kerajaan Spanyol. Beliau menyampaikan yang membuat kenapa umat Islam hari ini tertinggal tidak seperti umat zaman dulu. Jawaban beliau sangat simpel, karena umat Islam saat ini meninggalkan sesuatu yang membuat umat dulu itu besar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun ada Al-Quran, ada Sunnah, itu hanya sebagai tempelan saja. Misalkan di sekolah ekstrakurikuler Al-Quran, tahfidz Al-Quran, itu baik, baik. Tapi bedanya di kutab di sini di Al-Ittihad ini, Quran itu menjadi kurikulum utama. Karena kami yakin bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebesaran orang-orang beriman. Itu sejarawan kontemporer yang menyampaikan, Dr. Rogib Asirjani, bahkan dalam mukadimahnya itu
dalam mukadimahnya. Makanya di Kutab ini, di Al-Ittihad ini kan coba periksa buku santri itu hanya 2 buku, isinya ada mushaf, kemudian buku mungkin 2, tidak banyak. Tapi kalau lihat coba kurikulum di sekolah umum, ini bukan, mohon maaf, bukan untuk membandingkan, untuk membawanya saja berat anak-anak itu. Buku A, B, C sampai buku, apalagi anak-anak semakin liar dengan berganti-ganti kurikulum, betul tidak? Ada mungkin kalau yang kurikulum, Anda dulu lulusan kurikulum CBSA, CBSA. Cul budak maksud? Oh, Cul budak sinantang ya. Jadi budaknya diajar, gurunya kemana itu saja. Oh gitu. Pantesan hasilnya seperti ini sudah gitu. Itu coba sudah berapa kali berganti kurikulum. Kalau kita berpikir itu berarti ada keraguan-raguan. Padahal sudah ada kurikulum yang sudah paten, yang hasilnya pun sudah terbukti. Hadirnya kebesaran Islam yang menguasai lebih dari 2/3 permukaan bumi ini. Masihkah kita ragu dengan bukti itu? Kalaupun tidak ada bukti itu, kita sebagai orang beriman harusnya yakin. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Rokib Asidjani, bahwa kebesaran Islam itu sekarang tidak hadir pada orang Islam itu sendiri karena mereka meninggalkan sumber kebesaran itu, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran akan menjadi pedoman sedangkan di pelajarannya saja hanya menjadi ekstrakurikuler misalkan? Kalaupun tidak dipelajari gak apa-apa. Naudzubillah. Makanya hadir dokter yang dalam pikiran mereka itu hanya uang, cuan. Hadir pebisnis yang hadirnya itu yang penting saya untung, gak apa-apa yang lain rugi, gak apa-apa yang lain. Coba lihat, dan itu menjadi fenomena yang sudah menjadi rahasia umum sekarang. Anak kemarin bertemu dengan salah satu dokter yang beliau wali santri. Beliau menyampaikan itu antara dokter dengan klinik itu suka kerjasama. Meskipun dokter itu tahu bahwa ini penyakitnya ini, tapi oh ini sepertinya harus di lab dulu. Ini bukan menurut saya, bukan menurut dokter. Kalau saya tidak kredibel menyampaikan itu. Bahkan yang terakhir, yang paling shock bagi saya, maksudnya, saya tahu gak bahwa dia ahli ini laktasi saya. Jadi orang-orang yang terkait dengan pendidikan, karena di Kutab ini sangat diperhatikan tahapan pendidikannya. Beliau menyampaikan, tahu gak Ustaz, bahwa ternyata susu formula itu seharusnya ada takaran sebagaimana obat, tapi sekarang nyatanya diperjualbelikan. Kenapa? Karena keuntungan, targetnya. Seperti itulah kalau ilmu tidak dikawal dengan keimanan. Seperti itulah kalau ilmu tidak dikawal dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah anak kita akan menjadi korban berikutnya? Naudzubillah. Maka jangan sampai seperti kita. Kita sekarang kumpul di sini hadir dalam bentuk dengan kegelisahan yang sama, yaitu mengharapkan hadirnya kebesaran anak-anak kita. Jangan sampai seperti kita lah gitu. Asatidzah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pada kesempatan kali ini mungkin di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa inilah tahapan pendidikan. Ini tahap kurikulumnya pun sudah Allah jelaskan dengan dalam Al-Qur'an. Para ulama sudah menurunkan lewat tulisan-tulisannya bagaimana pengajarannya, ya.
Karena sejatinya pendidikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat yang mungkin yang lulusan IPS, lulusan IPS ya pernah, bahwa di dalam peradaban ini unsur yang paling penting itu adalah apa? Manusia. Manusia. Dan yang membuat manusia itu berkualitas tiada lagi kecuali pendidikan. Pendidikan. Sehebat apapun bangunan peradaban yang kita saksikan hari ini, kalau manusianya rusak semuanya. Coba lihat. Jangan jauh-jauh di Indonesia. Kita lihat, Indonesia kan terkenal dulu itu dijuluki sebagai Jamrud Khatulistiwa, paru-paru dunia, apalagi banyak. Itu menunjukkan saking luar biasanya Indonesia itu. Bahkan diangkat ya oleh musisi itu, mohon maaf ini mengutipnya, nanam tongkatnya jadi tanaman ya. Aku mau sadayap kan zaman zaman 60-an saja. Mohon maaf sadayap, masya Allah semangatnya luar biasa ya. Tetapi coba kita lihat sekarang, di contohnya misalkan di Papua, pulau yang sangat luar biasa, yang Papua itu terbagi menjadi dua negara, sebagian Indonesia, sebagian Papua Nugini. Di sana ada, sekarang masuknya ke wilayah provinsi Papua Tengah. Di sana ada sebuah wilayah namanya Timika. Di Timika itu ada tambang emas terbesar kedua di dunia, Freeport. Ya. Di sana galiannya itu puluhan meter ke bawah itu, puluhan kilometer ke bawahnya itu, sehingga untuk mengaksesnya saja harus memakai kendaraan yang sangat lama. Dan itu menurut artikel yang saya baca itu, bahwa ternyata itu keuntungannya itu semuanya dibawa ke luar negeri. Indonesia ini hanya kebagian cipratan-cipratannya aja saja. Allah alam. Dan yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi banjir, terjadi longsor. Atau misalkan di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur itu terkenal dengan galian pertambangan batu bara. Dan coba lihat Bapak Ibu, kalau musim hujan itu di daerah Banjarmasin atau kota Banjarmasin, kota Banjarbaru itu pasti banjir. Kenapa? Karena hulunya sudah dirusak oleh manusia. Padahal sejatinya ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu bukan untuk merusak, tapi untuk memperbaiki. Bukan untuk merusak, tapi untuk memperbaiki. Maka kegelisahan inilah yang hari ini seharusnya dibawa oleh kita sebagai orang tua. Hadirnya kita di Kutab ini bukan hanya sekedar lihat tetangga masuk ke Kutab, tidak di sana ada Ustadz Aib, Ustadz Doan mau masuk ke sini, enggak. Bukan. Kalau temanya seperti itu, Ustadz Aib, Ustadz Doan, Kiai Ahmad di sini akan meninggal. Tapi kalau kegelisahannya karena Allah itu pasti akan kokoh dan bertahan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Jumu'ah tadi Allah menyampaikan yang pertama itu yatlu alaihim ayatih, bahwa Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Maka yang sudah masuk di sini mungkin saja di tahun pertama biasanya belajar imannya belajar apa Ustaz? Atau kait alam ya Ustaz? Jadi santri itu diajak untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dengan melihat dan mentafakuri ayat alam-alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi santri itu diajak, anak-anak kita di sini itu mengajak untuk mentadabburi ayat Allah, dan itu nanti relate dengan yang mereka saksikan di alam semesta ini. Targetnya apa? Ketika mereka melihat kebesaran Allah di alam ini, maka yang hadir dalam mereka adalah mengagungkan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang diinginkan. Sehingga ketika sudah ada pondasi itu, setinggi apapun ilmu mereka yang Allah berikan nanti,
maka yang hadir adalah kebaikan, bukan kerusakan. Bisa dipastikan kalau ada orang yang semakin cerdas semakin merusak, itu bisa dipastikan tidak kokoh dalam menyiapkan pondasinya. Maka di kutab ini fasenya bukan fase melihat hasil, bukan. Di kutab itu fasenya fase membosankan, membosankan, capek, lelah, dan hasilnya belum kelihatan. Kok anaknya disekolahkan ke kutabnya kayaknya misalkan. Padahal kalau dikomparasi dengan kita dulu lebih parah. Abi ibunya orang usia 7 tahun teh masih mau rolang layangan, kadang kata berak motor naon ya. Morong layangan pulang maghrib berikan sholat asar. Murang kali ayeuna mas sakinten dulu lompatan di masjid ge teu naon budak ngaran geusnya. Nggak apa-apa, coba kita pelajari salah satu buku yang ini sepertinya wajib untuk dipelajari oleh orang tua agar kita tidak fokus terhadap hasil tapi ikhtiarnya lupa. Terkait dengan buku ini, buku Prophetic Parenting, itu terjemahan siapa pengarangnya itu? Dr. Jamal Abdul Nasir Jamal. Nah itu masya Allah luar biasa. Sampulnya itu ada yang biru, itu terkait dengan tema tahapan. Nanti mungkin akan nyambung dengan yang akan sampaikan. Jadi pertama anak itu ditalakikan Al-Quran di sini. Jadi Al-Quran ditalakikan. Kemudian setelah ditalakikan Al-Quran, berikutnya itu kemudian disambungkan dengan fenomena atau alam sekitar, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi ketika santri-santri di kutab ini belajar membaca, menulis, berhitung, yaitu ilmu dasar yang itu wajib disampaikan di anak usia itu. Yang hadir di mereka itu bukan hanya sekedar target nilai, bukan. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, bukan. Nilai bukan segalanya. Nilai itu hanya terjemahan dan apresiasi dari guru. Yang diinginkan sebenarnya dari guru-guru di kutab ini bagaimana agar kemampuan dan ilmu dari Allah berupa menulis, membaca, itu yang hadir itu adalah semakin takut kepada Allah. Sebagaimana tadi guru kita Kiai menyampaikan bahwa setelah membaca berkarya bersujud, seharusnya seperti itu. Jadi semakin tinggi ilmu manusia seharusnya semakin apa? Semakin takut kepada Allah. Kalau semakin tinggi ilmunya kemudian dia semakin ngangkang, semakin sombong kepada Allah, maka itu bisa dipastikan ada masalah. Ada masalah dalam target tujuan dia mencari ilmu itu sendiri. Kemudian wayuzakkihim, ya artinya apa? Membersihkan, menyucikan jiwa mereka. Nah ini juga sama tema pendidikan, menyucikan jiwa mereka dari apa? Dari kotoran-kotoran yang hadir hari ini. Makanya harapannya karena memang sekarang terkait dengan tema tema nonton misalkan ini memang tidak bisa dihindarkan dari anak-anak kita. Tema TV, tema sosial media ini tidak bisa kita hindarkan dari anak-anak karena itu memang di zaman di fase mereka saat ini, yang qadarullah fase mereka seperti itu. Beda halnya dengan kita. Tetapi yang perlu kita pastikan, apakah kita hadir membersamai mereka ketika fase itu sangat mengkhawatirkan, hadir kepada anak-anak kita. Dan hadirnya itu yaitu dengan ikhtiar kita untuk membersihkan mereka dari kotoran-kotoran tersebut. Wa yuzakkihim, diajarkan mereka bagaimana agar senantiasa ingat dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan tahapan ya. Nah, ini terkait dengan tema tahapan ini menjadi ilmu tersendiri terkait dengan marohil an-numu ini, insyaallah. Dan itu tertuang dalam buku Prophetic Parenting itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kutab ini mungkin yang sudah lama menjadi guru-guru kutab. Ini kebanyakan yang baru atau yang lama atau yang baru saja ini? Yang lama saja. Ada yang baru, yang lama. Kalau yang lama mungkin sudah tahu ya, bahwa Imam Malik berkata, yang artinya tidak akan baik akhir urusan umat kecuali dengan cara yang telah membuat baik umat sebelumnya, termasuk dalam hal pendidikan. Kalau
targetan akhirnya kebesaran Islam sebagaimana dulu yang dilahirkan oleh Rasulullah SAW, maka seharusnya konsep dan cara yang dilakukan oleh kita dalam mendidik anak pun seperti itu. Dan itu sudah sangat jelas, literaturnya sudah sangat banyak. Hanya saja kita suka apa istilahnya itu, cari-cari cara pendidikan terbaik di sini. Misalkan yang negara paling maju itu di Jepang, di Finlandia, di Singapura. Tapi coba lihat, apakah itu sesuai dengan yang diinginkan pendidikan dalam Islam itu sendiri? Kalau Anda bisa menyimpulkan tidak. Kenapa tidak? Coba lihat, mereka saja secara ibadah saja bukan kepada Allah. Bukankah itu permasalahan yang besar? Padahal kezaliman itu adalah kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana itu bisa disebutkan sebagai pendidikan terbaik, sedangkan hasilnya saja bukan menyembah Allah? Jepang misalkan, negeri yang sangat banyak orang kagum terhadap mereka, tapi ternyata hati mereka kosong. Buktinya apa, Sar? Buktinya negara yang paling banyak terjadi kasus bunuh diri adalah Jepang. Padahal secara ekonomi itu menjadi GDP-nya itu paling besar ketiga di dunia penghasilannya. Kemudian di Indonesia sekarang yang pakai motor itu buatan Jepang semuanya, Honda, Yamaha, Suzuki. Jarang yang motor apa Jialing, jarang saja. Gak maju. Tapi ternyata hati mereka kosong. Apa bukti kosongnya? Ketika ada masalah mereka tidak tahu apa solusinya. Dan itu mohon maaf, sekarang sudah hadir pada anak-anak kita fenomena itu. Kenapa? Karena referensi mereka adalah tontonan. Ada masalah, ngurung di kamar. Ada masalah, curhat di sosial media. Kalau anak-anak penting ibu-ibuin sehingga di status WA itu jika jahitan acuk ya banyak isinya curhatan. Insya Allah. Jadi para suami kalau istri suka curhat di sosial media, itu berarti ada yang perlu dikoreksi pada diri kita. Berarti kita belum menjadi tempat yang nyaman untuk curhat istri. Tidak perlu di sosial media. Ada tetangga, cukup ke suaminya, Abi, itu tetangga gitu, sabar nih. Nah, ini mas, ya suaminya bagaimana mau menjadi tempat nyaman untuk curhat istri? Kan sama, ya sibuknya dengan TikTok misalkan, atau ngusep dan lain sebagainya. Bukan menyebutkan ngusep itu tidak boleh, bukan. Hanya saja kalau melalaikan itu, naudzubillah ya. Nah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, asatidzah yang kami hormati, terkait dengan tujuan pendidikan. Nah, setelah kita tahu bahwa kutab ini adalah, bahkan di depannya anak tadi lihat, insya Allah, jadi sekolah setingkat SD warisan para ulama. Itu sangat bagi anak sendiri saja. Melihat itunya saja, ini adalah cita-cita besar dari Ustadz Ahmad dan tim di sini, bahwa ingin menghadirkan kembali sosok-sosok guru-guru, orang-orang hebat dulu dari tanah wakaf ini. Dari tanah wakaf, saya sebutkan tanah wakaf, kenapa? Supaya kita ngeh bahwa tanah wakaf ini dulu melahirkan orang-orang hebat. Contoh Al-Azhar di Kairo itu tanah wakaf, melahirkan orang-orang hebat. Di Madinah, di Mekah, Masya Allah. Makanya sekolah setingkat SD warisan para ulama. Betul, Masya Allah, luar biasa. Karena, nah itu kutab. Kemudian tujuannya apa? Tujuan pendidikan itu apakah karena sekarang ya, ini Allah alam ya, Ana punya kakak. Beliau tinggal di Jakarta, punya saudara lah ya, disebut kakak tinggal bisa. Ini saudara tinggal di Jakarta. Anaknya keterima, targetnya itu ikut bimbel, ikut les. Kenapa? Supaya masuk SMP negeri. Kenapa masuk SMP negeri? Nanti supaya keterima di SMK negeri, yang itu SMK favorit.
dan keterima. Kenapa seperti itu? Supaya nanti dapat kerja dan nanti dapat penghasilan. Berarti hanya mentok saja di situ. Tetapi bagi kita seorang ayah, seorang ibu, seorang orang tua, seharusnya targetan anak itu, visinya itu akhirat, jauh. Kalau visi kita dunia, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Dan yang lebih mengerikan lagi sekarang, kemarin sedang i'tikaf, ada satu diskusi dengan para guru menyampaikan terkait dengan kurikulum Zionis yang sudah masuk ke pendidikan Islam, termasuk dari mindset orang tua terkait dengan tujuan pendidikan hanya kerja, itu mindset Zionis ya. Disampaikan bahwa sarjana dari universitas hebat yang ada di dunia ini, itu akhirnya itu menjadi pelayan orang-orang kaya di dunia, menjadi buruh-buruh orang kaya di dunia. Kenapa? Karena target mereka bukan karya, tapi kerja misalnya, ya. Apakah kerja tidak baik? Bukan. Tetapi yang salah itu adalah bagaimana pendidikan yang itu seharusnya melahirkan orang-orang hebat berkarya itu dikerdilkan dengan satu pekerjaan. Bahkan fenomena yang kita lihat hari ini, ada di akhir santri itu, misalkan siswa itu dari awal diajarkan terkait dengan karakter iman, tapi di akhir itu mereka disuguhkan sesuatu yang sangat paradoks dengan keyakinan mereka. Apa? Misalkan di akhirnya itu ada ketika ujian, yang penting hasilnya besar, tidak tahu caranya seperti apa. Dan itu menjadi hal yang sudah kita saksikan di mana-mana seperti itu. Ya, nggak apa-apa, tidak sekolah juga yang penuh. Nah, ini di Kutab tidak ada seperti itu. Bahkan orang tua yang tadi disampaikan oleh ketua orang tua di sini disampaikan, orang tua ini harus belajar di sini, sama harus belajar. Ya. Kalau orang tua yang hanya menitipkan, punya uang untuk menyekolahkan, itu bisa dipastikan tidak lolos di sini untuk seleksi untuk masuk. Kenapa? Karena itu tidak akan bisa bareng-bareng untuk belajar di sini. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan tujuan. Berarti tujuan kita mendidik anak itu targetnya satu, agar anak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmunya apa saja, Masya Allah, ilmunya apa saja silakan. Ilmu kedokteran silakan diajarkan kepada anak kita, ilmu kesehatan. Tetapi kita harus mengawal dari awal, jangan sampai ilmu kedokteran itu menjadi musibah, bukan menjadi berkah bagi anak-anak kita. Indikator musibah itu ketika anak masih berani meninggalkan sholat, ketika usianya itu sudah harus mandiri dalam sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Kutab ini ada tema tahapan. Ada tema tahapan. Sebagaimana mungkin ibu yang suka masak, ini sering analogikan yang mudah ya. Ibu yang suka masak, ketika membuat bala-bala misalkan yang mudah ya, itu biasanya terigunya digoreng dulu atau gimana dulu Bu, Ibu? Ya. Campurnya kan ada air, ada terigu. Itu komposisinya harus sama. Pakai air dulu, kemudian diaduk-aduk dulu, kemudian setelah itu dikasih bumbu. Ada tahapan. Itu hanya untuk membuat sesuatu yang biasa saja ya. Itu kan bala-bala itu makanan yang itu akan rusak. Ini kita dalam menyiapkan generasi ini harus sangat memperhatikan tahapan. Contoh bangunan ini, yang Anda tahu ini di settingnya itu bukan hanya satu lantai saja, makanya perlu didukung ini. Lantai berapa saat ini settingnya? 3 lantai di settingnya ini. Anda tahu ketika menggali ini sangat besar lubangnya, Ustaz. Kenapa?
Karena Ustadz Ahmad di sini punya keyakinan bahwa gedung yang dibangun ini bukan hanya gedung sederhana, tapi gedung yang besar yang di sini akan melahirkan orang-orang besar. Makanya disetting dari awal pondasinya itu besar. Pun kita sama, ketika kita ingin membangun satu generasi yang itu manusia. Kalau gedung kan rusak bisa diomean. Kalau manusia sudah rusak, susah untuk diperbaiki. Kalau barang, misalkan barang itu bisa dirius, bisa digunakan lagi, misalkan dibuat apa. Tapi manusia enggak. Kalau sudah gagal pendidikan, wassalam seperti itu. Ya, makanya perlu diperhatikan tahapan. Karena tahapan harus sabar. Ketika membangun bangunan ini, pondasi kan itu tidak enak dilihatnya. Pabalata kayak kursi, kayak split, kayak semen di mana-mana, jebak kalotor, tidak nyaman. Tapi kenapa orang-orang yang hadir di sana sangat bergembira melihatnya? Karena dia tahu bahwa itu hasil kerja keras. Itu adalah tahapan. Sebelum hadir gedung besar, otomatis harus ada tahapan ini dulu. Apalagi dalam pendidikan. Coba dalam bangunan saja kan diperhatikan. Ini bangunan setinggi dan sebesar ini di settingnya nanti. Ini tidak mungkin besinya itu besi 8. Besi 8 melemah. Bahkan ya, coba dilihat di atasnya gini. Baja seperti ini ya, nggak mungkin. Pun kepada anak kita, tidak mungkin anak yang diharapkan kebesarannya nanti itu didikannya itu biasa-biasa, nggak mungkin. Pasti harus membutuhkan perjuangan luar biasa, orang tua pengorbanan luar biasa, kemudian guru-guru luar biasa juga. Karena di sini tahapan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku Property Parenting tadi yang Ana kembali sampaikan, Dr. Abdul Karim Bakar menyampaikan kurang lebih ada tahapan-tahapan yang harus difahami oleh orang tua. Yang setiap tahapan ini mencerminkan bagaimana cara mendidik anak. Jadi tidak mungkin mendidik anak usia balik itu diberikan kepada anak usia masih hadonah atau usia tufulah misalkan. Nah ini satu kesalahan. Ada satu kesalahan, misalkan anak usia 7 tahun atau 5 tahun tidak sholat sudah dimarahin. Itu secara, jangan berbicara ini aja ya, kira-kira anak-anak kalau boleh jadi nurut dia sama ibu disuruh sholat 6 tahun misalkan anak usia atau 7 tahun, kenapa masih di sini? Akhirnya kalau seperti itu tidak akan dikasih jajan misalkan. Itu kalau dari sudut pandang pendek itu boleh jadi selesai masalahnya, anak menjadi sholat. Tapi yakin karena ini sudah ada panduan syariat, ini tidak akan baik hasilnya. Kenapa? Karena ada tahapan, seharusnya anak ini dosisnya diberikan 1 sendok makan, ini diberikan 3 sendok makan. Gimana? Bisa apa? Bisa overdosis anak. Bisa overdosis anak. Makanya Masya Allah, di dalam hadis itu kan terkait dengan tema sholat saja. Sholat kan sesuatu ibadah yang Masya Allah luar biasa, yang itu menjadi ukuran batasan antara orang kafir dan orang-orang iman. Kalau batasan sholat ini seolah-olah batasan terakhir. Kalau sholatnya bocor udah, itu berarti tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Disebutkan bahwa muru auladakum bis sholah, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat pada usia berapa Bapak Ibu? 7 tahun. Kemudian pukullah mereka pada usia 10 tahun kalau masih lalai melaksanakan sholat, dan pisahkan tempat tidurnya ya. Ini adalah tahapan yang kalau kita ini memang Rasul tidak menyampaikan disebut usia tamyiz atau usia hadonah, tapi Rasul menyampaikan dalam bentuk angka. Ini usia kelahiran sampai usia 7 tahun ini masih usia tufulah awal kalau dalam buku tersebut disampaikan, atau usia apa ya, usia kecil kan? Usia kecil yang itu mereka masih butuh banyak sentuhan,
masih butuh banyak terus diapresiasi, didampingi, dan bermain mereka itu masih banyak. Nah ini pun harus di-cover sama ini saja, sama kutab juga, bahwa mereka itu masih punya hak untuk bermain. Tetapi ada kaidah memang di kutab ini, waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain bermain. Ya. Dan bermain dalam Islam itu ada terkait dengan tema bermain pendidikan Indah Imam Ghazali. Anak mendapat bukunya dari Kiai Saiful Rahman di Gede Bagai. Memang ada kaidah-kaidah untuk bermain itu sendiri. Jadi intinya dalam Islam itu tidak usah guru-guru itu repot menyiapkan peralatan untuk bermain, untuk apa enggak. Anak itu tadi pasihan kaulinan oge geus ulin nyalira. Ya, tinggal menuju belajar saja. Anu mainkeun panangan, mainkeun baju. Aya orang tuana nuju ngeuneukeun kai pakai mobilan, sebenarnya itu anak itu. Justru ada kekhawatiran kalau anak terlalu banyak diberikan fasilitas permainan yang itu sudah jadi, itu kreativitasnya tidak ada. Coba lihat dulu. Imak orang kapungkurnya nuju te usum can aya HP, can aya naon, can aya perainos kan mau mobilan meser. Dulu mah kan cangkang jeruk saja. Tina geboge gebog cahau sosorodotan, kreatif produk deh. Ya, insyaallah. Kreatif bikin luar biasa. Tapi anak mah kan mau beli mobilan tinggal klik Shopee COD. Atau makanya lahir anak-anak yang tidak kreatif. Nah itu permainan memang tidak harus ada fasilitas khusus untuk bermain. Anak itu di pasihan kertas bekas saja jadi permainan anak-anak itu. Beda kertas bekas, kertas serius saja di kantor, kertas serius banyak nih. Oh, waktu main nggak usah bikin yang mahal-mahal, jadi pesawat, jadi apa? Itu anak, dan itu harus diberikan hak itu. Nah, kenapa sekarang ada anak-anak yang ada orang yang secara usia itu sudah balik, usianya itu sudah besar, bahkan sudah menikah, tapi masih bubudakan, mengambil keputusan saja tidak bisa, hobinya main sesuatu, berarti itu ada hak mereka di awal yang belum tertunaikan. Makanya di sini penting tahapan, diperhatikan di situ. Jadi mun Israel mah masa kecil kurang bahagia. tapi perlu bukan berarti seserian budak, bukan. Kita juga perlu refreshing, kita juga sama. Tapi terkadang ada dalam hal mengambil keputusan saja kita tidak punya kekuatan untuk itu. Masih kalah sama istri misalkan. Ya. Misalkan contoh misalkan masih diatur oleh istri seperti itu. Seharusnya kan suami yang punya kekuatan seperti itu. Tetapi suami tidak boleh otoriter memanfaatkan itu. Tidak boleh otoriter. Yang penting taat kepada suami, terserah. Nah, tidak seperti itu juga. Ada itu. Nanti insya Allah Ustaz Aib akan membahas terkait itu. Kemudian ada fase dari 7 sampai 12 tahun Ustaz. Ini disebutnya fase tufulah as-sani. Nah, di sini biasanya anak itu sudah tamyiz, mulai digunakan akal biasanya, akal. Makanya anak usia 17 sampai 12 tahun itu biasanya suka ada tema-tema membandingkan, betul gak? Kata temen juga ini mah boleh, ayah misalkan. Kok saya dilarang, dia tidak? Nah itu kenapa? Karena akal mereka sudah Allah mulai fungsikan. Makanya di fase-fase ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak harus sudah mulai diajak berdialog yang itu menumbuhkan keimanan, ya, ditumbuhkan keimanan. Kalau anak-anak usia hadonah kan sebenarnya Masya Allah, lihat ada gunung yang bagus ya, ini ciptaan Allah, Allah yang menciptakan, cukup untuk anak kecil. Tapi untuk anak dewasa itu bisa mulai diajak dialog, bagaimana, dan ini fase yang harus kita tahapi. Jangan sampai anak-anak seharusnya sudah mulai dilepas, dibalikan. Misalkan anak-anak yang usia rodoah itu dititipkan ke batur, ari keur gede tong ninggalkeun ibu, dibalik. Seharusnya anak usia rodoah itu benar-benar
benar-benar diaping, diasuh, diperhatikan, asupan gizinya, asupan ilmunya, temennya diperhatikan. Nah baru ketika usia tamyiz, usia balik, dilepas jik. Lamun manuk mah usia bulu gumabag, hiber. Coba lihat, hayam, hayam, pasti ke hayam ya. Jangan kalah sama hayam ya. Hayam coba tinggal, upami badai dilepaskan kumaha, dikumaha ku ibuna, dipacok, itu terus dikekepan. Tapi ketika usia hadona hayam, agak ada hadona hayam ya. Usia kecil hayam itu aya nu nyamperkeun teh dipacok batur. Leres teh. Ayeuna urang kan budak ceurik, nonton. Nah, misalkan ibu marek TikTokan misalkan. Ibu rek ngagosip misalkan. Lah nonton. Ari geus gede budak harusnya sudah berangkat, lulus kuliah, belum bisa ngambil keputusan. Ini hari Senin kurang lebih. Hari Senin ada salah satu orang tua yang datang ke anak. Dia seorang dokter dan istrinya pun dokter. Dia punya satu kelainan, dia itu suka kadang-kadang moody saja. Kalau sedang marah-marah, bahkan sampai banting memukul istrinya. Tapi kalau sudah tenang, dan dia menyampaikan, Ustadz, saya sekarang sedang tenang, makanya datang ke Ustadz katanya. Dan dia menyampaikan ini sekarang sedang terapi, sedang terapi ke psikiater, sedang terapi kemudian disampaikan itu ada luka pengasuhan waktu kecil. Ada luka pengasuhan waktu kecil. Gak kebayang kan? Luka pengasuhan waktu kecil. Sampai ketika anaknya, Ustadz, anak tanya, Pak, itu biasanya yang memberikan yang membangkitkan kembali Bapak untuk muncul marah-marah itu apa biasanya, Pak? Kalau mendengar suara Bapak dan Ibu, bayangkan, muskilah itu. Yang dalam benak dia itu, ibu itu selalu menuntut dan tanpa membimbing. Bahkan Ustadz, dia biasanya kedokteran kan orang-orang cerdas. Kalau saya dapat nilai 9, ibu menyampaikan, kenapa tidak dapat 10? Ibu gak tahu, yang penting kamu belajar. Padahal anak masih butuh pendampingan. Anak masih usia habonah, masih usia yang sangat kecil. Dia menangis sampai ketika melihat anaknya dipeluk, disambut oleh guru-gurunya, saya nangis. Kenapa saya dulu tidak dapatkan seperti itu dari orang tua? Orang tua saya yang penting dia tidak tahu apa-apa, dia sibuk di luar, sibuk kerja nyari uang. Saya dibesarkan oleh pembantu. Jadi saya justru jiwa saya itu lebih tenang ketika dekat dengan pembantu dan pelayan. Naudzubillah, padahal tadi Kiai Ahmad menyampaikan bahwa yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, dan ketika ruh dicabut itu yang disebut itu bukan pembantunya, bukan gurunya, fulan disebut orang tuanya. Dan kita nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah fase tamyiz ini ada fase baligh. Baligh. Biasanya usia 12 tahun ke atas itu dulu, tapi sekarang itu ada anak usia 9 tahun sudah baligh. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ada usia anak 9 tahun sudah haid. Anak usia 9 tahun itu enggak perlu disalahkan juga. Karena memang, mohon maaf ya, ini kembali ke kerusakan yang terstruktur dari makanan saja Bapak Ibu. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang itu secara fisiknya itu sudah besar tapi pemikirannya masih anak-anak. Ya, makanya kalau kita lalai di masa tamyiz, di masa hadonah, di masa rodoah, di masa persiapan, kita lalai dalam mendidik anak, maka ketika anak usia baligh yang seharusnya sholatnya sudah betul, ibadahnya sudah betul, menutup auratnya sudah betul, kemudian dia masih salah, maka yang diminta pertanggungjawaban adalah kita sebagai orang tua. Kenapa anak sholatnya masih salah? Kenapa wudhunya masih seperti itu? Ya Allah, dulu saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya. Saya tidak tahu kalau itu salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan di fase baligh ini itu ada biasanya disebut dengan akil baligh ya.
terkadang ada anak yang balik usianya sudah secara ciri-ciri itu sudah balik, sudah haid, sudah ihtilam misalkan. Sudah ihtilam misalkan contoh. Tetapi itu belum rusdah. Ada tema rusdah dalam buku ini. Rusdah itu adalah apa ya? Kalau dalam buku itu ukuran yang paling mudah kita lakukan rusdah itu adalah dengan menggunakan kemampuan akal mereka terkait dengan tema harta. Mereka bisa merawat, mereka bisa membelanjakan, dan mereka bisa mengembangkan, itu rusda. Kalau anak kita sudah bisa memegang uang, kemudian membelanjakan sesuai dengan kebutuhan, itu berarti atau bahkan bisa dikasih uang 50 jadi 100 di mana? Oh, tadi kakak beli ini di Shopee misalkan. Kemudian, nah itu berarti sudah rusda. Itu ini cara ngukurnya secara ini yang mudah. Ya makanya usia balik itu sudah kita mulai bisa diajar terkait dengan tema harta ini. Nah, sekarang fenomenanya itu banyak orang-orang yang sudah dewasa bahkan sudah tua, tetapi tidak rusda. Untuk mengelola harta saja tidak tahu kemana ininya, kebingungan mengelola harta. Bahkan sekarang kan muncul fenomena mencari sesuatu dengan cara mudah, judi online sampai terkenal, dan Jawa Barat itu menjadi rekor terbesar di Indonesia. Dan yang mengisinya itu adalah anak-anak remaja dan orang tua. Karena mereka tidak tahu kemana seharusnya harta itu disimpan. Nah ini kan Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan, mungkin ini ada sedikit lagi Ustaz ya, mohon maaf. Kemudian, dan Islam itu sudah mengajarkan terkait dengan fase ini. Di dalam sejarah itu ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Fase Makkiyah itu 13 tahun, fase Madaniyah itu 10 tahun. Fase Makkiyah ini fase persiapan, yang mana ayat-ayat dalam fase Makkiyah ini isinya itu adalah kebanyakan terkait dengan penguatan keimanan, akidah, terkait dengan keyakinan, terkait kekaguman dengan surga, terkait rasa takut dengan neraka. Itu isinya. Nah, setelah kokoh di fase persiapan itu, kemudian masuk ke fase Madaniyah, fase beban. Ketika pondasinya sudah kuat, maka beban seberat apapun yang diberikan itu pasti kokoh. Masanya coba lihat di ayat-ayat di fase Madaniyah, temanya itu tentang apa? Jihad, kemudian sedekah. Kalau jihad berat tidak? Berat sampai ayatnya pun infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah untuk berjihad dalam keadaan khifaf, dan keadaan mudah ataupun susah, berangkat. Itu saking susahnya berjihad itu. Itu kalau coba, atau misalkan pengharaman khomer atau zina. Makanya Aisyah menyampaikan, seandainya ayat yang diturunkan itu adalah pengharaman khomer atau pelarangan zina, maka pasti orang-orang Mekah itu tidak akan masuk Islam. Tidak akan ada orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena khomer dan zina itu sudah menjadi kebiasaan dulu itu. Jadi seperti kopi sekarang, teh misalkan ketika namu, ayo mengeteh dulu. Kalau dulu mah, ayo khomer dulu misalnya gitu. Sehingga ketika diharamkan khomer di Madinah karena pondasinya sudah kokoh, maka para sahabat menyampaikan di Madinah itu seperti banjir khomer, karena orang-orang saat itu menumpahkan khomernya. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kenapa? Karena pondasinya sudah kokoh. Pun anak kita ketika fase hadona, fase rodoah, fase tamiz itu benar-benar diperhatikan, diayomi oleh kita. Ada batu dipacok, kos hayamnya tadi dipacok, entong ngedegetan, ya. Misalkan dijaga. Maka ketika anak fase sudah mulai akarnya sudah kuat, maka dia nanti akan bertumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat hadirnya buah-buahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah fase tahapannya selesai, maka ketika diberi beban seberat apapun, itu yakin akan mudah. Coba lihat, dari fase diperintahkannya sholat usia 7 tahun kan? 7 tahun sudah balik belum secara usia? Belum.
Jangankan balik ya, tamyiz saja belum, belum bisa mengelola harta saja kadang-kadang belum anak usia 7 tahun. Dan diperintahkan usia berapa? 10 tahun kan? Diperintahkan usia 7 tahun, mohon maaf. Kemudian usia 10 tahun itu fase evaluasi. Jadi fase tufulah asaniyah itu fase evaluasi. Apakah anak sudah siap belum nanti ketika masuk fase balik? Nah, jadi fase-fase usia 10 tahun sampai 7 tahun itu fase evaluasi, fase persiapan benar-benar. Nanti ibu tidak mau kalau ibu nanti didakwa di akhirat karena ibu tidak menyiapkan kamu dalam fase balik. Ya. Nah, fase evaluasi, makanya di fase evaluasi ini Rasul menyampaikan wadribuhum, dan pukullah mereka wahum abna'u ashrasinin saja. Dan pukullah mereka pada usia 10 tahun kalau masih mereka lalai terhadap sholat. Kemudian pisahkan mereka tempat tidurnya. Di sini juga ada pendidikan terkait jinsiyah, terkait dengan tema-tema aurat. Ya, dikenalkan kepada anak kapan. Dalam Quran kan ada 3 waktu yang tidak boleh bertamu. Kalau masuk ruangan orang tua mengetuk dulu, itu dikenalkan. Makanya dipisahkan tempat tidurnya. Kenapa? Karena anak supaya tahu. Nah, baru setelah itu, setelah fase evaluasi, balik anak. Setelah balik, kalau secara kaidah, balik itu kan sudah sampai. Bahkan anak membaca satu buku, saat balik itu artinya anak itu sudah siap nikah. Bahkan bukan kalau yang kita tahu kan anak itu sudah punya tanggung jawab, itu betul. Tapi ada satu, kalau dilihat dari sudut pandang yang lain itu, fase balik itu anak secara dilihat dari sudut pandang manapun itu harus sudah siap menikah, usia balik itu. Tapi kita lihat sekarang, kadang-kadang beres kuliah gen ibu teh kan tega nikahkan budak teh. Aduh, karunya can pisan usaha. Boro-boro misalkan hayang dikawinkan, sholatnya masih keberangan. Nah, itu berarti kan ada tahapan kita yang terlewat. Nah, jangan sampai kita masuk kesalahan kedua kali seperti itu. Yang terakhir, mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, soal kebaikan anak-anak kita yang kita harapkan dari pendidikan ini, itu biarkan saja ruang ketuhanan yang menyelesaikan. Kita hanya wajib berikhtiar. Cukuplah bagi kita untuk bersyukur dan terus beramal solih. Beramal solih dengan apa? Dengan maksimal membersamai anak-anak kita. Jangan terobsesi untuk mengubah seseorang. Jangan terobsesi. Kalau kita terlalu terobsesi mengubah anak kita, itu yang hadir bukan rahmat, bukan kasih sayang, tapi marah yang hadir itu. Cukup kita jangan terobsesi dengan untuk mengubah seseorang. Tidak. Anak-anak punya sama. Jangan pernah mendidik dengan ambisi, didik mereka dengan cinta dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita di sini ini bukan supaya kita hanya berikhtiar, hanya berikhtiar. Dengan apa? Dengan beramal solih. Ini mungkin ini sering Anda sampaikan ya terkait dengan ini dalam surah Al-Kahfi, karena ini sangat ayat yang paling berkesan bagi saya sendiri terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan gurunya Nabi Khidir yang melakukan safar di dalam surah Al-Kahfi ya. Itu ayatnya sangat terkenal terkait dengan ada Nabi Musa dan Nabi Khidir itu membetulkan sebuah rumah yang mau roboh karena di bawahnya itu ada harta anak yatim yang itu harus diselamatkan. Dan disampaikan dalam ayat tersebut alasannya itu adalah wa kana abuhuma sholiha, karena ibu bapaknya solih. Cukuplah kita perbaiki diri kita maksimalkan ikhtiar membersamai anak-anak kita berharap dari keyakinan ini adalah kebesaran anak-anak kita. Jangan sampai anak kita sarua jeung urang masuk lobang yang sama. Urang makan hasil pendidikan sapertos kieu. Mudah-mudahan anak-anak urang ngalangkungan para guru di sini, Ustadz Ahmad, Ustadz Doan, Ustadz Aib, dan para asatidah semuanya di sini, mudah-mudahan hadir kebesaran. Makanya yang wajib perlu kita lakukan terhadap kutab itu sami'na wa ata'na, taat orang tua mah. Apapun yang dikatakan oleh kutab, siap Ustadz, insya Allah. Labbaik Ustadz.
Masya Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka itu berjalan dengan ilmu. Makanya mungkin Ustaz Aep kalau orang tua yang terkait dengan tema-tema kajian ini memang ini wajib saja, wajib dihadiri oleh orang tua. Kenapa? Karena ini temanya sama-sama berjuang, sama-sama naik level. Ya, kalau anaknya naik level tapi bapaknya masih dihanap mah, wassalam itu mah. Harus sama-sama. Makanya di sini kan setelah santri pulang itu, masya Allah upgrade di sini. Upgrade. Sebelum saking seriusnya Al-Kutab Al-Ittihad di sini, anak sangat tahu. Sebelum Ustadz Ahmad mencetuskan kalimat untuk membangun kutab, kalau tadi bangunnya sudah pasti belum ada itu mah. Yang beliau siapkan itu saking seriusnya beliau adalah menyiapkan guru-gurunya saja. Makanya kalau Ustadz Taros, guru-guru di kutab ini pasti itu adalah diantara wasilah kebaikan pengajaran dari Ustadz Ahmad. Karena tahu bahwa yang perlu penting disiapkan di awal itu adalah guru-guru dan orang tua siap untuk satu jalur, satu arah, kemudian satu arus dengan kutab ini bareng-bareng. Kalau beda arus, ya beda. Misalkan di Soekarno-Hatta nih, dari Cibaduyut kan kecepatannya itu 40 kilo, tapi kalau sudah masuk ke Soekarno-Hatta 40 kilo maka tabrak harus sajalur. Mutus ketabrak kan ke pinggir, jadi otomatis yang tidak satu jalur pergerakannya di kutab ini pasti sendirinya akan keluar, dan itu tidak harus hariwang. Berarti kan belum siap untuk bareng-bareng dalam satu kegelisahan untuk melahirkan generasi yang gemilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf banyak kesalahan dari yang anak sampaikan, itu murni dari kebodohan anak pribadi, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Sekali lagi syukron kepada guru-guru anak di sana, di sini Ustadz Ahmad, Ustadz Wan, Ustadz Aib yang masya Allah sudah banyak memberikan ilmu dan hikmah kepada anak, dan juga kepada para ayah bunda yang duduk di sini. Masya Allah tidak mudah ini untuk mendudukan orang tua, ini sangat tidak mudah. Maka ini orang tua pilihan. Mudah-mudahan karena ini orang tua pilihan, mudah-mudahan Allah pun memberikan kepada kita anak-anak pilihan, anak-anak yang soleh, yang nanti di akhirat menuntun kita untuk masuk jannah firdausnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.